Hai teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menyajikan sebuah video roleplay tentang intervensi psikologi komunitas dengan isu yang seringkali tak terlihat, namun dampaknya sangat nyata, yaitu kesepian pada lansia. Kesepian pada lansia bukan sekedar perasaan sedih. Ia adalah epidemi sunyi yang dapat menurunkan kualitas hidup, memperburuk kondisi kesehatan fisik, dan meningkatkan resiko depresi serta demensia. Di tengah masyarakat yang bergerak cepat, banyak lansia yang merasa tertinggal dan terisolasi. Mari kita berkenalan dengan Ibu Sinta, seorang janda berusia 68 tahun sejak suaminya meninggal 5 tahun yang lalu dan kedua anaknya merantau keluar kota. Ibu Sinta tinggal seorang diri. Rumah yang dulu ramai kini terasa hampa. Dinding-dinding rumahnya menjadi saksi bisu percakapannya dengan sepi. Setiap hari, rutinitasnya monoton dan menyiram tanaman. Bangun, membersihkan rumah seadanya, lalu duduk melamun di teras. Interaksi sosialnya terbatas pada percakapan singkat dengan penjual sayur keliling. Ibu Sinta juga mulai merasa tidak berharga, sering mengeluh sakit-sakitan dan kehilangan semangat untuk melakukan kegiatan yang dulu ia sukai, seperti berkebun dan memasak kue. Untuk mengatasi masalah yang kompleks seperti ini, kami menggunakan pendekatan intervensi komunitas yang berlandaskan pada beberapa teori. Teori utama yang menjadi fondasi intervensi kami adalah model ekologi atau ecological model dari Uri Bronfenbrenner dan teori dukungan sosial atau social support theory. Menurut Bronfenbrenner 1979, individu tidak bisa dilepaskan dari lingkungannya. Ada beberapa sistem yang mempengaruhinya. Yang pertama, mikrosistem, yaitu lingkungan terdekat individu seperti keluarga dan tetangga. Dalam kasus ini, intervensi kita akan menyasar langsung ke Ibu Sinta dan interaksinya dengan tetangga. Kedua, mesosistem, yaitu hubungan antar mikrosistem, misalnya hubungan antara keluarga dengan komunitas atau lembaga kesehatan. Intervensi kita akan mencoba menghubungkan Ibu Sinta dengan sumber daya komunitas yang ada, seperti posyandu lansia. Ketiga, ekosistem dan makrosistem, yaitu lingkungan yang lebih luas seperti kebijakan pemerintah dan nilai budaya, yang juga membentuk kerangka intervensi. Keempat, tujuan akhirnya adalah menciptakan rasa komunitas atau sense of community, sebuah konsep dari Macmillan dan Savage 1986, di mana Ibu Sinta merasa menjadi bagian penting dari lingkungannya, memiliki pengaruh, dan kebutuhannya terpenuhi melalui hubungan yang saling menguntungkan. Intervensi ini juga bertujuan untuk membangun kembali dukungan sosial bagi Ibu Sinta, yang menurut para ahli seperti Serason 1974 dapat dibagi menjadi 4 jenis. Pertama, dukungan emosional, memberikan empati, kasih sayang, dan perhatian. Kedua, dukungan instrumental, yaitu bantuan nyata berupa tenaga atau materi. Ketiga, dukungan informasional, yaitu memberikan nasihat atau informasi yang berguna. Keempat, dukungan penilaian atau appraisal, yaitu memberikan umpan balik yang membangun untuk evaluasi diri. Dengan teori ini, intervensi tidak hanya fokus pada individu, tapi juga menggerakkan lingkungannya untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Assalamualaikum, Ibu Sinta. Mbak Dea ya. Waalaikumsalam. Ibu gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah Mbak Dea. Maaf ya, saya barusan sempat nyiram tanaman. Nggak apa-apa Ibu, saya
lagi masih merah tanaman-tanaman itu. Jadi segar rasanya. Iya Mbak, tapi kenapa sekarang bulan tanaman itu serasa kurang ceria seperti dulu? Kenapa Ibu? Saya juga dengar dari tetangga sekarang Ibu jarang keluar rumah ya. Apa ada yang sedang Ibu rasakan atau pikirkan? Buat apa keluar rumah Mbak Dea? Anak-anak saya juga sudah jauh, suami saya juga sudah tidak ada. Di rumah saja rasanya sudah sepi. Apalagi di luar, saya ini sudah tua, cuma jadi rumah saja. Saya paham Ibu. Rasa seperti itu pasti Ibu. Ibu nggak sendirian kok. Justru saya kesini karena Ibu penting. Nah, saya kesini mau ngajak Ibu buat ikut kegiatan baru di kampung. Biar Ibu nggak sendiri terus. Jadi begini, saya kemarin sempat ngobrol sama peserta dari para lansia lain di kampung ini. Ternyata bukan hanya mereka saja yang merasa kesepian, tapi juga banyak para lansia yang mengalami hal yang serupa. Nah, menurut saya, mereka ini sepertinya butuh wadah untuk bisa berkumpul dan beraktivitas lagi. Saya juga perhatikan itu sih Mbak. Kalau di posyandu, para lansia itu biasanya datang buat cek kesehatan. Setelah itu mereka langsung pulang, jadi nggak ada kegiatan buat sharing-sharing sesama lansia. Nah, gimana kalau kita kembangkan program posyandu lansia ini? Saya kepikiran buat bikin program kayak kegiatan mingguan gitu. Nanti bisa kita namai grup lansia ceria. Nah, setiap minggunya nanti bisa diadakan acara kayak asminan, kemudian jogging atau jalan kaki gitu Ibu. Terus nanti dilanjutkan dengan kegiatan sesuai kalian para lansia. Itu ide yang bagus banget sih Mbak. Nanti coba saya bicarakan dengan RT dan desa setempat, lalu coba saya sosialisasikan juga ke para lansia. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu hadir di acara Top Lansia Ceria ini. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, kita akan mulai dengan pemanasan terlebih dahulu. Sudah siap semuanya? Ya. Ini pertama kalinya saya ikut jalan pagi ini semenjak pensiun. Ternyata menyenangkan juga ya kalau bareng-bareng seperti ini. Iya Pak Aziz. Kalau kemudian mah enak. Kamu kan sakitnya nggak terasa. Nah, di sini kita istirahat dulu ya. Soalnya nanti masih ada kegiatan lagi. Mbak Dea. Makasih ya Mbak. Ini baru jalan sebentar saja kaki saya sudah cocok. Bapak Ibu, kalau boleh tahu, apa sih yang buat kalian kangen sama masa lalu atau merasa kesepian? Kalau saya sih Mbak, karena saya dirasa sepi itu mulai dari suami saya meninggal, terus anak juga sudah jauh dari rumah. Di rumah pun hanya terdengar suara jalan angin saja kalau malam. Saya kehilangan istri 2 tahun lalu. Rasanya aneh
nggak ada yang masakin, kamar terasa kosong, nggak ada yang makan bareng saya. Kami juga sebenarnya sering jalan bareng seperti ini, namun semenjak istri saya nggak ada, kalau saya jalan sendiri rasanya hati tambah sedih. Saya sih punya anak yang di rumah, tapi semuanya sibuk bekerja. Jadi ya sama saja di rumah yang kayak biar nggak ada yang diajak ngobrol. Itu ya Kak Ibu. Terima kasih karena sudah mau membuka hati dan berbagi cerita hari ini. Saya sangat di sini kita juga berkumpul agar bisa kira-kira seperti ini. Jadi rasa seperti itu bisa dikurangi dan kalian bisa berkurang gitu. Jadi Bapak Ibu dengan masalah videonya karena di sini kita pemilihan tempat untuk saling bermain. Tapi cantik ya tanamannya, Mbak. Dulu istri saya juga suka yang berbunga seperti ini. Nanti tanaman ini bisa beberapa ini bawa pulang buat kita menanam sawah ya. Terus nanti cukup disiramnya pagi sama sore. Sekarang kita ngapain tanaman kita? Kalau saya, tanaman saya akan saya namai Lestari agar saya selalu ingat masa-masa bahagia saya yang dulu. Kalau saya namanya Sasio untuk ingat terus santai dan bersyukur. Kalau saya, tanaman saya akan saya namai Bagus karena cantik dan bagus. Assalamualaikum Bu Sinta. Wah, kebunnya makin cantik ya. Waalaikumsalam Mbak Dea. Alhamdulillah iya. Setiap hari saya rawat, bahkan Pak Aziz sering main ke sini untuk ngobrolin soal tanaman atau yang lain. Senang dengarnya Ibu. Sekarang Ibu kelihatan lebih semangat sekarang. Sejak ikut jalan pagi dan berkebun bareng, saya jadi punya rutinitas yang serasa kemarin sendiri. Saya sekarang jadi punya tempat dan teman untuk bisa memulai hari lagi. Alhamdulillah ya Bu, itu kabar yang luar biasa. Saya jadi ikut senang. Ternyata kebersamaan itu bisa jadi pupuk yang paling ampuh ya Bu. Oh iya Ibu,
Tadi saya pulang kerja sempat beli bibit cabai biar kebun ibu makin beragam. Wah, terima kasih ya Mbak Dea. Maaf repotin. Enggak, jangan. Dari roleplay tadi, kita bisa melihat bagaimana intervensi psikologi komunitas bekerja. Dengan pendekatan ekologis, fasilitator tidak hanya fokus pada Ibu Sinta, tetapi juga menggerakkan stakeholder Ibu Naya. Bersama fasilitator psikolog Ibu Dea dan teman sebaya Pak Aziz, untuk menciptakan lingkungan yang suportif. Duo sosial yang terbangun emosional, instrumental, informasional, dan penilaian berhasil mengubah perasaan kesepian Ibu Sinta menjadi perasaan berdaya dan memiliki rasa komunitas. Intervensi ini menunjukkan bahwa solusi untuk masalah individu seringkali terletak pada kekuatan kolektif komunitas itu sendiri. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam penyusunan materi ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap para lansia di sekitar kita. Terima kasih.